Suatu hari ada sebuah pertemuan yang rutin diadakan 500 tahun sekali, yaitu pertemuan oleh para Buddha di kuil lain yang dipimpin langsung oleh Buddha Rulai. Diceritakan saat pertemuan sedang dimulai, ada salah satu murid Buddha Rulai yang tertidur. Ialah Chin Chance. Ia dihukum oleh Buddha Rulai untuk turun ke bumi dan bereinkarnasi menjadi manusia. Di tempat lain, yaitu di bumi, sedang terjadi kekacauan. Bumi bergoncang dan terjadi badai di mana-mana. Ternyata hal ini disebabkan oleh sebuah batu yang sangat misterius. Batu itu meledak dan melahirkan seekor monster yang sangat mengerikan. Monster tersebut banyak melakukan kekacauan dan menyebabkan banyak korban jiwa yang jatuh. Mendengar hal tersebut, Raja Langit tidak diam. Dia kemudian memerintahkan salah satu dewa untuk meringkus si monster. Dewa itu adalah Tianfeng. Dia pergi dan akhirnya pertarungan pun pecah. Tianfeng berhasil memotong ekornya dan si monster berubah menjadi kera kecil yang sudah tak berdaya. Ketika ia hendak menghabisinya, tiba-tiba Dewi Kuan Im muncul. Jangan membunuhnya. Yang Mulia Dewi, hamba hanya menjalankan perintah Kaisar Langit. Dewi Kuan Im mengatakan bahwa si kera kecil nantinya akan berjodoh dengan Tianfeng. Tianfeng yang tidak terlalu paham dengan ucapan sang dewi menurutinya dan kembali ke kayangan. Kini kera kecil berhasil selamat dan ia kehilangan sifat keganasannya, menjadikannya ia kera kecil yang polos dan baik hati. Dalam petualangannya, ia bertemu dengan banyak kera-kera. Karena dianggap yang paling cerdas dan kuat, ia diangkat menjadi pemimpin dan berhasil menemukan sebuah tempat tinggal yang bernama Gunung Huako. Tak lama setelah dia menjadi pemimpin, dia menyaksikan ada rakyatnya yang mati. Memang setiap makhluk hidup pasti akan mati, namun dia tidak ingin hal itu. Dia akhirnya pergi dan mencari kekuatan yang bisa membuatnya hidup abadi. Di tempat lain, Dewa Tianfeng yang berjasa karena telah membasmi monster kini diangkat menjadi seorang panglima. Di tengah perayaannya, ia melihat seorang dewi yang sedang dikejar-kejar oleh panah berapi. Dewi itu lantas diselamatkan oleh seorang dewa yang bernama Wukang. Dewi itu bernama Chang'e. Karena kecantikannya, Tianfeng pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Di tempat lain, kini kera kecil berhasil meninggalkan Gunung Huako dan memulai petualangannya untuk menemukan kekuatan abadi. Karena perjalanannya cukup lama, dia akhirnya terdampar di sebuah desa. Sialnya, dia tertangkap oleh seorang tukang sirkus. Karena melihat keunikan dari si kera kecil yang bisa bicara, si tukang sirkus ingin menjadikannya alat untuk mencari uang. Karena mendapatkan perlakuan yang kasar dari tukang sirkus, si kera kecil melarikan diri. Dalam pelariannya, sampailah dia di sebuah perguruan bela diri. Di sana, ia menemui seorang guru yang bernama Guru Bodhi. Kera kecil yang tertarik untuk belajar meminta Guru Bodhi untuk mengangkatnya sebagai murid. Namun, Guru Bodhi menolaknya. Ia berkata bahwa ia sudah bersumpah hanya akan mengangkat anak-anak dari dewa saja. Kera kecil yang malang tidak menyerah begitu saja. Ia menjalin pertemanan dengan siluman kerbau dan putri kipas. Kita kembali ke kayangan. Panglima Tianfeng yang benar-benar sudah dibutakan cinta nekat menemui Dewi Chang'e. Perasaan yang sudah tidak bisa ia bendung, ia utarakan. Chang'e menolaknya, dan ia malah berkata bahwa dia sudah jatuh cinta kepada Wukang. Panglima Tianfeng yang tidak bisa menerima hal itu terpaksa melanggar peraturan dengan menggunakan lorong waktu yang ada pada istana. Ia pergi di waktu di mana ia pertama kali bertemu dengan Chang'e, berharap ia dapat menciptakan kesan pertama yang baik kepada Chang'e agar Chang'e bisa jatuh cinta kepadanya. Tapi benar-benar sial. Ia dihukum karena ketahuan menggunakan lorong waktu tanpa izin. Dan tidak hanya itu, Chang'e tetap menyukai Wukang dan malah membenci Tianfeng. Kembali ke tempat si kera kecil. Dengan ketulusannya ingin belajar, akhirnya dia diterima sebagai murid dan ia diberi nama Sun Gokong. Tak lama setelah itu, Guru Bodhi menjelaskan bahwa ada suatu ilmu yang memungkinkan seseorang untuk tetap awet muda.
Sun Gokong pun tertarik dan ingin belajar. Ia bertekad apapun resikonya dia harus mempelajari ilmu tersebut. Akhirnya guru Bodhi mengajaknya ke suatu tempat di mana ia akan berlatih ilmu awet muda. Di sanalah ia bertemu dengan beruang raksasa yang terus melatihnya selama 50 tahun. Langit dan bumi pun bergoncang. Akhirnya Sun Gokong bisa mempelajari ilmu awet muda. Dan tidak hanya itu, dia juga mempelajari 72 sihir mengubah wujud. 50 tahun berlalu dan kini ia sudah kembali. Ia pun bernostalgia bersama kawan-kawan lamanya. Dia juga diberitahu bahwa siluman kerbau dan putri kipas berbuat tidak senonoh dan akhirnya diusir oleh guru Bodhi. Di tengah-tengah perbincangannya, guru Bodhi datang. Lantas ia memerintahkan Sun Gokong untuk meninggalkan perguruan dengan alasan di sini sudah tidak ada yang bisa ia pelajari. Ia juga menyuruh Sun Gokong untuk berjanji bahwa ia tidak boleh memberitahukan siapapun bahwa ia adalah gurunya. Karena telah disuruh pergi, kini Sun Gokong kembali ke Gunung Huako. Rakyatnya menceritakan bahwa mereka sering diganggu oleh siluman kerbau. Singkat cerita, Sun Gokong menemui si siluman kerbau. Dan ternyata siluman kerbau tersebut adalah temannya di waktu kecil. Mereka pun bernostalgia. Mereka pun saling uji kebolehan, di mana mereka mengubah wajah mereka masing-masing. Tak lama setelah itu, Putri Kipas pun datang. Ia mengamuk dan memporak-porandakan Gunung Huako. Putri Kipas yang sangat marah kepada siluman kerbau mengipasnya hingga terpental jauh. Padahal sebenarnya itu adalah Sun Gokong yang sedang menyamar. Benar-benar apes ya guys. Sun Gokong yang sudah terlempar jauh diseret prajurit dan dibawa ke neraka karena ia dianggap sebagai siluman kerbau. Siluman kerbau yang asli kini menyesal karena ia berpikir telah mencelakai Sun Gokong. Ia segera menyusul Sun Gokong ke neraka. Sun Gokong, siluman kerbau, dan Putri Kipas mengamuk di neraka. Mereka bertiga bahkan membakar buku catatan hidup dan mati. Mereka berpikir Raja Neraka telah bersikap semena-mena dengan menentukan kapan seseorang harus mati. Sedangkan Raja Neraka sendiri bisa terus hidup abadi. Nakal sekali kan guys Sun Gokong ini. Hajar! Sun Gokong, berikan itu! Atas dasar apa kau tentukan usia seluruh makhluk hidup di dunia ini? Sedangkan kau sendiri tidak bisa mati. Mau menang sendiri kau? Tidak bisa. Sekarang kita kembali ke kayangan. Panglima Tianfeng yang masih dibutakan cinta kepada Chang'e nekat pergi ke tempat Chang'e secara diam-diam. Perbuatan yang sangat tidak pantas ini diketahui oleh raja. Dia dihukum untuk menjalani 1000 macam siksaan cinta. Dari dulu memang begitulah cinta. Deritanya tiada akhir. Sekarang kita kembali ke Sun Gokong. Di bumi sedang terjadi kekacauan. Terjadi bencana di mana-mana. Sun Gokong mencari sumber masalah tersebut. Dia pergi ke istana Raja Naga. Di sana, ia akhirnya menemukan sumber masalah. Ternyata ini diakibatkan oleh jarum laut yang kini bergoyang-goyang. Karena Sun Gokong menganggap itu adalah sumber masalah, ia pun mencabut jarum laut itu ke darat. Tidak disangka-sangka, ternyata jarum laut itu menyukai Sun Gokong. Dan akhirnya Sun Gokong menjadikannya sebagai pusaka yang kini kita kenal dengan Toya Sakti. Raja Naga yang tidak suka hal ini melaporkan Sun Gokong ke Raja Langit dengan tuduhan tindak pencurian. Di saat yang bersamaan, Raja Neraka pun datang. Ia melaporkan Sun Gokong telah mengacaukan seisi neraka. Dengan kesalahan sebesar itu, Raja Langit pun murka. Ia memerintahkan Dewa Erlang untuk segera meratakan Gunung Huako. Namun, salah satu dewa yaitu Bintang Emas Taipei mengusulkan hal lain. Dia mengusulkan untuk memberikan jabatan kepada Sun Gokong di Istana Langit dengan tujuan bisa mengontrol perilaku Sun Gokong. Sang raja memerintahkannya untuk menjemput Sun Gokong datang ke istana. Ia datang ke tempat Sun Gokong dan menawarkan Sun Gokong untuk menjadi pejabat langit, yaitu menjadi pengurus kuda. Ia membohongi Sun Gokong kalau itu adalah jabatan yang sangat tinggi di Istana Langit. Dan dengan polosnya, Sun Gokong mempercayai hal tersebut dan naik ke istana. Meskipun itu adalah jabatan yang sangat kecil di istana, namun Sun Gokong merasa sangat senang. Ia mempercayai bahwa ini adalah jabatan yang sangat tinggi, yang bahkan setara dengan Raja Langit.
Duh, kasihan sekali ya guys. Tak lama setelah itu, Sun Gokong kembali berulah.